Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi ashabi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur hari ini biiznillah berkat izinnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenalkan untuk bertemu bersama-sama, saling mengingatkan, bertemu kembali di sini kepada sobat pintar semua dengan Bapak Ali Apin di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di bab 2 minggu yang lalu kita telah membahas rukun iman atau ilmu akidah, ilmu tauhid, iman kepada malaikat. Sekarang kita bahas tentang ilmu fikih, yaitu tentang materinya tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Namun, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke materi ini, jangan lupa selalu kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker apabila kita berpergian keluar rumah, menjaga jarak kita berada di kerumunan. Dan yang keempat, tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama kembali. Mari mengawali ini kita bacakan doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi barokah, menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Angkat tangan kedua kita sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi qayyum manatubu min jamil ma'asi wal dhunub. Lakal hamdu ya maulana ya mabud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sahbihi jami'in alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah kita buka dengan pembacaan doa bersama-sama. Mari selanjutnya kita ikuti materi pembelajaran ini. Siapkan buku, siapkan pulpen, fokus untuk mendengar materi ini, karena materi ini adalah materi yang setiap hari kita lakukan dan kita kerjakan dan dalam kehidupan kita bermasyarakat, yaitu tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sobat pintar mungkin sudah tahu apa itu sholat berjamaah, apa itu sholat munfarid. Sholat itu sendiri apa, berjamaah itu apa, dan munfarid itu apa. Secara sederhana dan secara garis besarnya kita tahu sholat itu ya kita mengerjakan perintah Allah. Yang kita tahu sholat itu ada 5 waktu. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau berjamaah itu ya bareng-bareng sholatnya, baik di masjid maupun di rumah. Nah, kalau munfarid itu adalah sholatnya secara sendiri, tidak berjamaah masing-masing. Di sini ada hukum, ada imam, ada makmum, ada ketentuan, ada shaf, dan ada rokaat. Itu di dalam sholat berjamaah. Mari kita lanjut. Kita lihat. Sukseskan gerakan sholat berjamaah umat muslim berjamaah. Kita sukseskan karena kita yang dapat mengubah sesuatu. Tidak ada yang bisa mengubah kecuali diri kita sendiri. Ini sobat pintar coba lihat. Ini ada ilustrasi gambar. Apa yang terlihat di gambar ini, sobat pintar perhatikan baik-baik. Ada seorang anak laki-laki dengan 2 orang anak perempuan. Seorang anak laki-laki
yang menjadi imam di depannya dan 2 orang anak perempuan yang menjadi makmum. Oke, kita lihat pengertian keutamaan sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Itu pengertian sholat berjamaah. Artinya sholat yang dikerjakan, yang dilakukan 2 orang atau lebih. Yang penting minimal 2 orang itu sudah berjamaah. Ada makmum, ada imam. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Bukan hukum sholatnya sunnah mu'akkad ya. Tapi hukum sholat berjamaahnya ini sunnah mu'akkad. Sangat dianjurkan. Apa yang diraih dengan sholat berjamaah? Di dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendiri, yaitu sebanyak 27 derajat. Ini pahalanya. Kalau sendiri cuma 1, kalau kita berjamaah berarti 27 derajat. Yang mana yang kita mau? Kita mau sendiri atau kita mau berjamaah? Hukum sholat berjamaah. Lihat nih hukumnya. Ini ada ikhtilaf di antara ulama ini. Kita lihat. Yang pertama, hukum sholat berjamaah itu ada yang mengatakan sunnah mu'akkad. Terus ada lagi hukumnya fardu kifayah. Ada juga namanya fardu ain. Ada syarat dan syarat sahnya sholat. Sunnah mu'akkad, fardu kifayah ini adalah wajib hukumnya bagi di kampung itu, ini terutama di sholat jenazah. Ketika ada jenazah seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah untuk mensolatkan jenazah itu. Kalau tidak ada yang sampai mensolatkan jenazah itu, maka dosanya ditanggung di daerah tersebut. Kalau fardu ain, ini hukumnya masing-masing untuk pribadi kita sendiri. Kita melaksanakan sholat hukumnya fardu ain. Syaratnya imam. Yang boleh menjadi imam itu yang pertama paling fasih. Apanya paling fasih? Bacaan Al-Quranul Karimnya. Yang kedua, paling faham fikihnya. Ilmu fikihnya dia paham. Yang ketiga, paling mengerti ilmu sholat. Dia harus tahu ilmu sholat ketika jadi imam. Bagaimana seharusnya ketika jadi imam dengan yang berbagai macam makmum. Dia harus melihat makmumnya dari siapa. Mau cepat, mau lambat, itu imam yang melihat seperti apa. Yang menjadi imam bukan wanita untuk laki-laki, tetapi laki-laki untuk wanita, laki-laki untuk laki-laki. Tetapi kalau wanita untuk wanita itu boleh. Wanita yang jadi imam dan makmumnya pun wanita, boleh. Sah sholatnya, diridhoi makmumnya, artinya makmumnya sudah tahu kebanyakan ini seperti apa imam. Terus imam rawatib, imam yang sering menjadi imam ketika di masjid tersebut atau di musala tersebut. Terus tidak kalah pentingnya juga yaitu seorang imam itu memiliki banyak hafalan surah-surah pendeknya. Itu tadi syarat untuk menjadi imam. Fasih, paham fikihnya, mengerti ilmu sholatnya, sah sholatnya, diminta makmum, imam rawatib, dan banyak hafalannya. Syaratnya makmum. Apa kita lihat syaratnya nih makmum? Bukan hanya imam mesti punya syarat, tetapi makmum juga harus punya syarat. Syarat yang pertama menjadi makmum yaitu niat menjadi makmum. Ketika kita sholat menjadi makmum, maka kita berniat menjadi makmum. Usalli faradhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, posisi shafnya, posisi barisnya tidak melewati imam. Yang ketiga, tahu gerakan imam dan tidak mendahului gerakan imam. Tidak terpisah dengan imam, maksudnya tidak ada halangan. Tidak tertinggal 2 gerakan rukun, artinya enggak tertinggal 2 gerakan rukunnya imam. Itu syaratnya makmum. Ini makmum apa ini? Ini adalah makmum mu'afik, makmum tetap, artinya bareng-bareng bersama imam. Bukan makmum masbuk. Makmum itu ada 2, ada mu'afik, ada masbuk. Oh, tidak mendahului imam, ikut semua gerakan imam. Mengakui sahnya salat imam. Itu syarat-syarat jadi makmum.
Pembagian makmum yang pertama yaitu makmum muafik. Makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Makmum masbuk, makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan ruku salat. Kita lihat makmum di sini. Makmum masbuk dan makmum muafik. Makmum masbuk itu tidak ruku bersama imam, tapi makmum muafik ruku bersama imam karena dia berbarengan dengan imam. Makmum masbuk tertinggal rakaat, tetapi makmum muafik mendapatkan rakaat, artinya tidak tertinggal rakaatnya. Itu makmum masbuk dan makmum muafik. Keutamaan salat berjamaah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, salat jamaah melebihi salat sendiri dengan pahala 27 derajat. Ini dari kitab Muttafaqun Alaih, Fathul Bari 2, 131 nomor 645, Muslim 1, 450 nomor hadis 650, Tirmizi, Nasai dan seterusnya. Artinya salat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan salat berjamaah agar mendapatkan pahala yang lebih besar. Tuh, salat wajib berjamaah bonus pahala 27 kali lipat. Mau apa enggak? Hanya di masjid. Utamaan salat berjamaah itu melebihi salat sendiri sejumlah 27 derajat. Filosofi berjamaah 27 derajat. Filosofi jamaah dalam membangun tim, berarti kekompakan. Manfaat sholat berjamaah itu sangat luar biasa ketika kita sholat berjamaah. Kita bersilaturahim, bisa bertemu dengan sahabat, kerabat, banyak sekali. Keutamaan sholat berjamaah. Imam tidak harus niat, jemaah boleh beda jenis sholatnya. Gerakan sholat harus sama, jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Sholat imam sah, imam wanita, makmumnya wanita. Kamu lihat posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Yang nomor 1 itu 2 orang laki-laki. Berarti yang satu jadi imam, yang hitam itu imam, yang abu-abu itu makmum. Sejajar, cuman beda sedikit saja. Hadisnya itu hadis Ibnu Abbas, aku sholat bersama Nabi di suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya, lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Tuh, berarti posisinya kalau makmum laki-laki 2 laki-laki, berarti posisinya makmum laki-lakinya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Kalau yang kedua itu 3 orang laki-laki atau lebih, berarti harus di yang laki-laki yang hitam itu imam agak maju, memberikan jarak kepada 3 orang laki-laki atau makmum di belakangnya. Kalian bisa baca itu hadisnya ada. Terus yang ketiga 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki jadi imam, yang perempuan jadi makmum. Posisinya lurus. Laki-laki di depan, perempuan di belakangnya lurus posisinya. Hadisnya ada. Terus yang keempat 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Nah, kalau 2 laki-laki, ini laki-laki yang satunya di sebelah kanan, laki-laki yang jadi imam, yang perempuan di belakangnya. Yang nomor 5 itu 2 orang perempuan, sama seperti laki-laki tadi, ya. Di perempuan yang satunya di sebelah kanan, jaraknya kasih jarak di depan. Yang nomor 6, 3 orang wanita atau perempuan. Yang menjadi imam itu di tengah-tengah, yang hitam, kiri kanannya makmum. Artinya mereka sejajar, perempuannya sejajar, tetapi lebih sedikit maju. Ya, sedikit aja. Tidak banyak, tapi sudah hampir sejajar. Terus yang ketujuh, beberapa laki-laki dan wanita. Nah, sama seperti yang nomor 2 dan perempuannya tetap di belakangnya. Terus yang ke-8 itu bila ada anak-anak.
Jadi habis laki-laki dewasa, makmumnya anak-anak, baru perempuan. Itu adalah posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah yang benar dan betul. Terus merapatkan barisan itu kakinya kita bertemu. Itu juga ada hadisnya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini posisinya bisa dilihat. Yang A, B, C, D, E. Urutan saf. Nih posisi makmum dewasa laki-laki. Posisi makmum anak laki-laki. Artinya kalau ada anak laki-laki yang ikut, yang dewasa di depannya, yang anak laki-laki di belakangnya. Posisi makmum anak-anak wanita. Posisi makmum dewasa wanita. Tuh, kamu bisa lihat ya bentuk safnya. Berarti yang bentuk safnya dulu di tengah-tengah, bukan samping kiri, samping kanan. Kalau kita sholat berjamaah, kita bentuk safnya ke kiri, ke kanan, itu keliru. Salah. Yang kita bentuk di belakang imam dulu, itu yang paling benar. Kesalahan ini sering kita lakuin. Mendapat posisi yang enak, kita di situ-situ terus sebelah kiri atau sebelah kanan dulu. Ibarat pesawat atau ibarat kapal, kalau kita tempatinnya yang di kiri dulu atau di kanan dulu, itu oleng kapalnya. Karena tengah-tengahnya nggak ada isi. Tapi kalau kita tempatin ke yang tengah dulu, terus kita menyebar ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Nah, akhirnya penuh dan rata, seimbang. Ya, tadi sudah melihat ya. Nanti jika kalian sholat di masjid, perhatikan isi di belakang imamnya dulu, bukan samping kiri, bukan samping kanan. Nah, apabila terjadi begini, ada seorang makmum masbuk datangnya belakangan dia. Saf udah rapat, ya. Nah, dia sendiri sholat di situ. Bagaimana caranya? Lihat. Maka salah satu makmum yang sendiri ini boleh menyentuh pundak makmum di depannya agar dia mundur bersama makmum yang di belakangnya sendiri. Dan saf yang kosong tadi dirapatkan kembali. Ya. Jadi ada yang geser. Gesernya bukan asal geser ya. Kita lihat nih. Betulkan saf, rapatkan saf. Nih ada yang gak lurus, temannya bilang, depan sikit, tak sama ini. Tuh, biar lurus, rapat safnya. Nih, kamu bisa lihat ya. Ilustrasi gambarnya. Mana sholat yang benar, mana sholat yang keliru, safnya. Tuh, ya bisa lihat ya, bukan seperti yang di bawah ini ada silang ya. Tertib saf sholat berjamaah yang benar. Safnya lurus dan rapat, saf depan sudah penuh, saf berikutnya dimulai dari tengah, urutan tertib saf makmum seperti gambar petunjuk. Ini saf yang keliru atau saf yang tidak benar. Saf tidak lurus dan tidak rapat. Saf depan belum penuh, sudah membuat saf barunya. Saf berikutnya tidak dimulai dari tengah. Saf renggang terputus-putus. Nah, ini keliru, ini bukan sholat berjamaah, ini sholatnya munfarid ini. Sholat yang bisa dikerjakan berjamaah, ya tentu sholatnya waktu ya, sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, sholat sunat tarawih, sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, sholat witir, itu bisa dilaksanakan berjamaah. Halangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama hujan gede, lebat ya. Sehingga kita tidak bisa pergi sholat berjamaah. Yang kedua angin topan. Udara sangat dingin. Yang ketiga ketika makan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Nah itu mendahulukan makan terlebih dahulu ketimbang sholat. Kenapa? Bukan kita mendahulukan makan, bukan. Karena dikhawatirkan ketika kita sholat kita terpikir dengan makanan. Terus ingin buang air besar atau kecil, lakukan dulu. Takut datangnya bahaya, sakit. Setelah makanan berbau pada mulut, yang kemarin yang menghalangi masjid,
seperti bawang-bawang ya. Ini gambar-gambar orang sholat berjamaah. Sobat pintar bisa melihatnya. Tuh, lihat sholat berjamaah yang sangat luar biasa. Nih, dimanapun sholat, ketika waktu sholat kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Lihat ketika orang-orang ini berada dalam perjalanan, mereka melaksanakan sholat. Ini, siapa ini? Sobat pintar pasti udah tahu. Sultan Al-Fatih. Ini, anak-anak TK sedang mempraktekkan sholat berjamaah. Ini di masjid. Ini di sekolahan. Karena tidak ada masjid tidak muat, mereka sholat berjamaah di lapangan. Ini ibu-ibu. Ini penggemar moge sholat. Ini perhatikan safnya. Ini superhero aja sholat. Kalau dia muslim. Laki sholat di masjid. Kita lihat hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menambah kekhusyukan dalam beribadah. Yang ketiga, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Yang kelima, memupuk semangat persaudaraan. Yang keenam, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat.